Novel, kalau kamu nggak setuju dengan pendapat saya, dia bilang aja nggak setuju, nggak usah melecehkan gitu loh. Kamu tuh FPI, kamu itu PA212 gitu loh. Nggak ngerti apa-apa, kamu nggak pernah ngaji, kamu nggak bisa ngaji gitu. Kali ini saya Afi akan berbincang-bincang dengan Gus Romli, Muhammad Guntur Romli, seorang intelektual muda Nahdlatul Ulama. Beliau juga seorang politikus di Partai Solidaritas Indonesia. Halo, Gus Romli. Halo Mbak Afi, ya Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini akan membahas tentang PA212 versus Nahdlatul Ulama dalam kontroversi RUU HIP. Ini kan apa ya? RUU HIP ini menuai kontroversi, diprotes. Nah, salah satunya yang terlihat itu PA212 yang tidak bisa dilepaskan dari FPI. Kemudian belakangan di tengah kontroversi, Kiai Said Akhil Siraj, Ketua PBNU itu memberikan semacam jalan tengah atau supaya meminta DPR supaya RUU HIP ditarik dan kemudian diganti dengan RUU BPIP. Sebenarnya kalau Gus Romli melihat apa yang dilakukan Kiai Said, itu tujuannya apa? Begini Mbak Afi ya. Kalau kita melihat kontroversi RUU HIP ini, memang kalau saya melihat ada kelemahan di substansi dan komunikasi. Dalam substansi itu kan belum dibicarakan dengan matang, khususnya menerima masukan-masukan dari masyarakat. Karena ini kan undang-undang ini kan terkait dengan semuanya, maka seharusnya memang melibatkan unsur masyarakat. Kemudian dari sisi substansi pun juga ada kelemahan-kelemahan. Nah, semestinya sejak awal RUU ini yang diusulkan oleh DPR itu harus banyak berdiskusi dan melibatkan masyarakat. Tapi tiba-tiba RUU ini sudah dinyatakan masuk dalam prolegnas. Akhirnya inilah yang menjadi kontroversi. Namun para penolak ini ada dua. Ada penolak yang kritis, ada yang provokatif. Kalau yang kritis itu sejak awal NU Ansor memang memberikan catatan kepada RUU HIP ini jangan disahkan. Ini ya yang kritis menurut saya. Dan melihat mereka pada sisi substansi dan pelibatan masyarakat. Tapi ada kelompok yang provokator. Kelompok provokator ini ya seperti PA212, kemudian juga ada FPI ya karena itu sama. Kemudian juga ada anasir-anasir dari kelompok-kelompok radikal seperti HTI. Mereka ini yang menuduh menggunakan RUU HIP ini pertama mereka ingin memfitnah pemerintahan Jokowi bahwa pemerintahan Jokowi yang mengusulkan RUU ini. Padahal tidak. RUU ini merupakan usulan dari DPR. Ya, DPR pokoknya itu siapa saja? Fraksi apa aja? Fraksi yang kalau yang kita lihat kan pertama fraksi yang utama itu adalah fraksi PDIP. Kemudian juga ada partai-partai yang lain. Tapi kalau kita baca di risalah ya, di risalah rapat pun ya, partai-partai yang kemudian mereka itu menolak RUU HIP, sebenarnya kan mereka menerima dengan catatan. Seperti misalnya PKS, kemudian juga Gerindra dan beberapa partai lain gitu loh. Karena kontroversi kemudian mereka pengen cuci tangan. Tapi kelompok-kelompok ini ya yang provokator ini yang ingin sekali dia. Kemudian mereka bilang juga bahwa RUU ini adalah RUU yang ingin menggantikan dengan mengganti Pancasila. Pancasila menjadi Trisila, menjadi Ekasila. Itu kan kegagalan memahami RUU ini sebenarnya. Kemudian mereka menuduh dikaitkan juga dengan RUU ini bagian dari komunis. Nah, ini kan lebih ngawur lagi gitu loh. Nah, kalau kita secara substansi yang kelompok yang kritis sejak awal ya menolak RUU ini bukan dengan argumen-argumen yang bodoh seperti yang dikatakan oleh kelompok-kelompok itu, tetapi kami melihat dari sisi substansi. Apakah misalnya
penafsiran Bung Karno atau tawaran alternatif Bung Karno dalam pidatonya 1 Juni itu, ya, soal Trisila kemudian Ekasila itu bisa dimasukkan dalam undang-undang RUU itu atau tidak? Kalau menurut kami ya tidak perlu, itu kan tafsiran atau juga malah itu hanya alternatif. Itu kan konteksnya adalah kalau Anda tidak setuju dengan Pancasila atau dianggap kurang tepat, maka ada yang namanya Ekasila, ada yang namanya Trisila, 3 sila. Kalau ini kemudian diperas menjadi Ekasila, jadi 1 sila. Jadi itu sebenarnya pidato itu adalah penawaran Pancasila, kemudian juga Trisila, kemudian Ekasila, atau juga penafsiran. Makanya penawaran, kemudian tafsiran itu tidak perlu masuk dalam RUU. Biarlah itu menjadi tafsir yang masuk gitu loh. Ya. Yang memasukkan Trisila dan Ekasila ke RUU HIP itu siapa? Saya tidak tahu ya siapa yang memasukkan, tapi intinya bahwa RUU ini kurang melibatkan masyarakat, kemudian kurang melibatkan diskusi, tiba-tiba sudah dinyatakan dimasukkan ke dalam prolegnas dengan persetujuan fraksi-fraksi yang ada di DPR ya. Nah, kalau kemudian kita masuk dalam pernyataan Mbak Arfi tadi yang soal Kiai Said, nah langkah yang dilakukan oleh Kiai Said itu merupakan langkah yang tepat untuk mengakhiri polemik yang berlarut-larut. Karena kalau dari sisi pentingnya Pancasila menjadi sebagai undang-undang, kemudian sebagai mempertahankan ideologi, itu sangat penting. Saya setuju, kami semua setuju. Karena kelompok-kelompok yang menunggangi atau ingin menolak RUU HIP ini sebenarnya adalah mereka yang tidak suka, bahkan tidak mau mencantumkan Pancasila. FPI itu kan tidak mau mencantumkan Pancasila. Mereka punya cita-cita khilafah Islamiyah. Kok tiba-tiba sekarang ini mereka yang selama ini menyerang Pancasila, tiba-tiba merasa paling membela Pancasila. Bahkan mau mainin isu komunis. Itu saya sebut, ini orang-orang, kelompok-kelompok ini hanya menunggangi Pancasila untuk tujuan mereka. Ya, jangankan Pancasila, agama saja mereka tunggangi. Nah, Kiai Said mengusulkan bukan lagi undang-undang RUU HIP, tapi RUU BPIP ya, yang ini yang menurut sah ya, yang sah dari ormas masyarakat. Karena kan salah satu dari proses legislasi DPR itu kan ya dia juga harus mendengarkan masukan-masukan dari dari masyarakat. Nah, Kiai Said ini kan mengusulkan itu alternatif ya. Itu adalah ide Kiai Said. Terus tiba-tiba yang namanya Novel Bamukmin ini ya menyerang beliau, menganggap bahwa Kiai Said tidak mewakili umat Islam, kemudian tidak dengarkan dari NU. Ini yang saya sebut dengan pelecehan gitu loh. Pelecehan terhadap Kiai Said. Kiai Said itu hanya usul dan itu merupakan tanggung jawab beliau ya sebagai panutan, sebagai ulama ya. Dan kalau dianggap Kiai Said itu tidak mewakili umat Islam, siapa yang mewakili umat Islam gitu loh? Wong Kiai Said itu adalah ketua umum dari ormas Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama. Kok dilecehkan seperti itu? Kalau memang tidak setuju dengan pendapatnya Kiai Said, bilang aja tidak setuju, tapi tapi jangan sampai melecehkan kepada Kiai Said dan NU itu sendiri. Begitu, Mbak Afi itu. Iya. Iya. Tentang RUU HIP ini menurut Gus Romli lebih baik dilanjutkan atau ditunda atau dibatalkan? Kalau sejak awal masukan dari NU kemudian dari Ansor lah, lingkungan dari kami itu kan memang jangan disahkan dulu karena ini bermasalah. Bermasalah dalam arti ya dari sisi substansi RUU itu sendiri, kemudian dari pelibatan unsur masyarakat untuk mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat itu belum selesai itu. Ini secara terburu-buru gitu loh. Nah, ini yang sejak awal kita melihat ada masalah di RUU HIP gitu loh. Begitu, Mbak Afi. Oke, RUU HIP ini sebenarnya tujuannya apa ya, Gus Romli? Ya kalau saya membaca draftnya kan itu untuk melakukan pembelaan kemudian terhadap ideologi Pancasila ya sebagai ideologi bersama lah di Indonesia.
bagaimana melestarikan, kemudian membumikan, kemudian mewujudkan dalam perilaku sehari-hari, ataupun juga menjadi semacam ideologi kita bersama, agar jangan sampai katakanlah ideologi yang mempersatukan kita ini, ya, kalimatun sawa, ya, Pancasila ini, kemudian itu bisa diganti dengan ideologi-ideologi lain, ya, mau pakai atas nama agama, mau atas nama sentimen kewilayahan atau lainnya, itu kan tidak bisa. Maka RU ini penting, ya, dalam arti dia merupakan undang-undang yang khusus untuk Pancasila itu, menurut saya itu. Gus Romli, kalau melihat dari negara luar mungkin ada contoh undang-undang tentang ideologi tertentu, itu ada nggak contoh di negara mana misalnya? Kalau kita membaca beberapa model-model, ya, model-model yang ada di negara terkait dengan ideologi, ya, ideologi sebuah negara, ya. Iya. Ya, itu jelas. Misalnya dalam undang-undang yang ada di negara yang ada di Timur Tengah misalnya. Bagaimana pelestarian kebudayaan, nilai-nilai setempat itu menjadi suatu kewajiban, ya, menjadi negara itu sendiri, gitu loh. Dan ini memang untuk melindungi ideologi dan juga adat ataupun budaya atau cara pandang lah, ya, agar di era yang seperti sekarang ini, di mana katakanlah serbuan-serbuan ideologi-ideologi yang lain yang ingin merusak, ya, keragaman kemajemukan kita, itu tetap menjadi ancaman. Oleh karena itu dalam teknis, ya, bernegara perlu ada peraturan, ya, dan perundang-undangan yang khusus untuk membahas atau untuk menyikapi secara jelas tentang Pancasila itu. Itu gimana ya penerapannya nantinya? Setelah menjadi undang-undang, terus kemudian apa dampaknya pada masyarakat itu? Ya, kalau kita melihat, ya, bagaimana penerapannya, ya, tergantung, ya, itu kembali kepada, ya, kadang-kadang yang di kita menjadi masalah itu, ya. Undang-undang ormas saja yang sudah disahkan dan ada ketegasan untuk pembubaran terhadap kelompok-kelompok radikal saja, itu sekarang baru HTI yang dibubarkan. Padahal banyak sekali kelompok-kelompok radikal yang tidak mau atau bertentangan dengan Pancasila. Itu kalau kita pakai undang-undang ormas yang sudah disahkan. Nah, bagaimana Gus Romli, ya, selain HTI, ormas radikal yang menurut undang-undang ormas itu siapa, bisa disebutkan? Ya, ormas-ormas apapun. Kalau kita membaca misalnya di berita yang bilang Pancasila itu togut, ya, kemudian ingin mengganti dengan apapun, mau dengan yang namanya agama, khilafah, syariat Islam, atau mau sentimen kewilayahan, Maluku Selatan atau Papua Merdeka atau apapun lah namanya itu, ya itu ya bertentangan dengan undang-undang ormas, gitu loh. Nah, ini sampai sekarang pun kan hanya baru HTI yang dibubarkan oleh pemerintah. Padahal kalau kita sampaikan kepada mereka, ya banyak sekali ormas-ormas itu yang harus dibubarkan karena bertentangan. Nah, Gus Romli, kalau pertanyaannya tadi ke soal, Gus Romli, ya, FPI PA 212 itu termasuk radikal bukan? Kalau kita lihat FPI sendiri sampai sekarang tidak dikasih surat keterangan terdaftar SKT, ya, karena mereka bertentangan dengan undang-undang ormas itu, gitu. Nah, gitu. Nah, kemudian kalau mereka itu ingin mendirikan khilafah, ya, di luar NKRI, ya itu termasuk dengan kelompok radikal, gitu. Itu Tapi saja kenapa ininya. mereka kok bebas mereka, ya, seperti normal dan semakin mencari pengaruh gitu di tengah masyarakat? Ya, menurut saya karena ada kepentingan politik. Ini kan bukan demo agama, kan. Kalau orang sholat, orang puasa itu kan nggak perlu demo. Tinggal laksanakan aja perintah agama. Tapi kalau ini adalah bagian dari politik, ada konsolidasi politik, ingin FPI dipakai, ya, ataupun agama dipakai untuk menyerang pemerintahan Jokowi dengan segala fitnah, ya ini
yang terjadi sekarang. Ya seperti contohnya saya katakan tadi, bagaimana RUU HIP ini yang merupakan usulan dari Presiden, kemudian dikaitkan dengan pemerintahan Jokowi, itu nyambungnya dari mana gitu loh. Kalau kecuali ini hanya untuk gerakan-gerakan fitnah, untuk mendiskreditkan, untuk menjatuhkan pemerintahan Jokowi gitu loh. Itu yang terjadi. Gus Romli bisa disebutkan satu persatu fitnah yang berputar-putar di lingkaran RUU HIP ini. 1, 2, 3 gitu. Ya, misalnya pertama itu bahwa RUU HIP ini dikaitkan dengan pemerintahan Jokowi. Itu jelas. Padahal secara prosedur, secara usulan, itu merupakan usulan dari DPR. Ya. Kemudian RUU ini dianggap sebagai untuk mengganti Pancasila dengan Trisila, kemudian Ekasila. Meskipun soal Trisila, Ekasila itu masuk dalam pasal-pasal di RUU HIP, tapi itu merupakan pernyataan yang bodoh dan gagal membaca kalau RUU itu ingin mengganti Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila. Karena kalau kita baca di RUU itu kan dimaksudkan sebagai ciri pokok Pancasila itu apa gitu loh. Nah, tapi saya tidak setuju kalau pasal-pasal itu atau dari kutipan pidato Bung Karno itu masukkan ke dalam RUU itu. Kenapa? Karena itu adalah tafsiran gitu loh. Tafsiran itu jangan dijadikan sebagai pasal dalam undang-undang. Dan itu juga konteksnya adalah alternatif. Alternatif ketika Bung Karno menawarkan soal Pancasila, Trisila dan Ekasila gitu. Dan itu tidak perlu masuk dalam undang-undang, biarlah dia menjadi penafsiran yang kaya atau sejarah konteks dalam Pancasila gitu. Ya, yaitu yang lebih penting kalau dalam pasal-pasal itu bagaimana kita itu lebih menerapkan atau menjalankan Pancasila dan konsekuensinya dalam kehidupan bernegara. Itu yang lebih penting, bukan pada tafsiran dan Tuhan berkebudayaan dan sebagainya. Itu nggak perlu masuk dalam RUU. Kemudian fitnah yang ketiga itu bagaimana RUU HIP itu dianggap sebagai kebangkitan kelompok komunis yang ingin mengganti Pancasila loh. Ini kan sembarangan sekali itu loh. Bahwa tuduhan yang fitnah sekali. Padahal kelompok-kelompok ini kalau kita membaca sejarah, mereka itu bagian dari yang namanya Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia yang sama-sama dibubarkan, yang sama-sama diperangi gitu loh. Ini kan kelompok yang hanya teriak-teriak garang kepada komunis, tapi kepada teroris mereka diam gitu. Padahal kalau kita mau konsisten, kita harus menolak komunisme, kita juga harus menolak terorisme. Coba tanya aja ke FPI itu. Wong ada surat masih edaran yang ditentangkan oleh Habib Rizik untuk persatuan antara Jabhat Nusrah kemudian dengan ISIS, kelompok teroris di Syria, biar mereka bergabung bersatu, menyatakan dukungan terhadap mereka. Lah ini kan, jadi ini mereka tuh teriak-teriak hantu komunis, tapi mereka sebenarnya adalah hantu-hantu dari DITI zaman dulu yang memberontak menggunakan agama Islam untuk tindakan-tindakan mereka gitu. Buktinya apa? Yaitu buktinya mereka hanya ganyang-ganyang komunis, tapi mereka nggak pernah ganyang-ganyang teroris, nggak pernah. Kalau kami di NU, di Ansor jelas, kami tolak komunisme, tolak terorisme gitu. Kami tolak PKI, kami tolak DITI, itu jelas. Gitu. Kenapa ya? Karena ini bagian dari komitmen kita, pemilihan kita terhadap Pancasila. Gitu. Begitu, Mbak. Oke, Gus Romli. Tentang FPI atau PA 212 dan Nahdlatul Ulama ini, kalau masyarakat yang tidak belajar secara khusus mungkin tidak paham beda antara keduanya. Bisa Gus Romli jelaskan apa sih bedanya NU sama FPI atau PA 212? Ya, jelas sekali bahwa tidak bisa dibandingkan ya. NU itu sudah berdiri tahun 1926, tahun 20-an sebelum Republik ini berdiri ya. Kemudian ikut mendirikan Republik ini, ikut berjuang dalam kemerdekaan ya. Ikut bersepakat dalam perumusan dasar-dasar negara dan undang-undang dengan tokoh-tokohnya yang terlibat ya. Ya, sedangkan FPI ini kelompok apa gitu. Kemudian kalau kita baca FPI ini kan lahir dari Pam Swakarsa tahun 98 gitu. Dan sama gitu ketika para mahasiswa ingin menuntut reformasi dilawan dengan kelompok-kelompok Pam Swakarsa menuduh kelompok-kelompok mahasiswa sebagai komunis. Ya persis sekarang, kerjaan sekarang itu.
PA212 lagi ini kelompok apa gitu loh. Kalau NU itu jelas, ajarannya jelas, dasar hukumnya jelas, sejarahnya jelas ya, perjuangannya jelas ya. Ikut mendirikan Republik ini, ikut menumpas yang namanya PKI komunisme dan DI TI juga sama gitu. Jadi tidak ada dalam NU memberikan ruang kepada PKI dengan DI TI itu nggak akan dikasih ruang. Gitu. Tapi kalau FPI kan tidak, dia kan hanya teriak-teriak komunis, hantunya udah nggak ada, tapi diam-diam mereka juga bersahabat dan dengan kelompok-kelompok teroris gitu loh. Dan kita kalau membaca penelitian ataupun juga berita, ya ada oknum-oknum dari FPI yang juga menjadi teroris juga ada gitu loh. Dan ini yang menjadi perhatian kita. Jadi tidak bisa dipercaya tiba-tiba FPI PA212 itu tiba-tiba ingin membela Pancasila, kecuali mereka hanya ingin menggunakan Pancasila untuk tujuan politik mereka, menyebarkan fitnah, ya, menuduh, ya, kemudian juga salah satunya, ya itu mungkin Anda bisa wawancara sendiri itu bagaimana kelompok ini secara gencar melakukan fitnah terhadap partai PDI Perjuangan, ya, tapi itu kawan-kawan di PDIP lah silahkan yang mau ngomentari kalau soal ini gitu loh. Gitu, Gus Romli, menurut Gus Romli siapa yang menggunakan FPI untuk merusak pemerintah, untuk mengganggu pemerintah ini? Ya kalau menurut saya pertama itu adalah lawan-lawan politik ya Jokowi yang masih belum puas atas kekalahan mereka. Itu menurut saya iya. Nah, mereka nggak puas 2014, 2019 dan mereka selalu mencari cara untuk mendiskreditkan dan untuk menjatuhkan Jokowi. Itu menurut saya. Yang kedua adalah menurut saya juga adalah kelompok-kelompok dari luar yang ingin Indonesia ini tidak mau aman, tidak mau kondusif. Ya kalau kita melihat bagaimana runtuhnya Syria, kemudian Libya, itu kan tidak bisa dilepaskan dari pengaruh dan juga kontribusi negara-negara asing gitu. Atau bisa jadi ada mengincar kekayaan Indonesia, Papua ya, kemudian di Sumatera, di Riau, di Aceh ya. Ya mereka tidak ingin Indonesia yang kaya ini tertib, aman, tentram ya. Tapi bagaimana kacau agar bisa dicaplok dan terbukti di Libya sekarang seperti itu. Terbukti yang di Irak seperti itu. Bagaimana ladang-ladang minyak dikuasai ya. Dengan awalnya adalah memunculkan fitnah kerusuhan isu SARA, kemudian menjadi peperangan kalau di Irak, Syria itu Sunni dan Syiah. Ya, bagaimana pemerintahannya juga mereka gencar dihajar, ya, dan itu yang terjadi. Dan menurut saya yang ketiga itu adalah mungkin saja dari politik-politik, ya, politisi busuk, koruptor yang tidak ingin perkara-perkara mereka itu muncul di ruang publik, pemberitaan publik. Tapi lebih banyak muncul ini pengalihan isu kita sebut. Ya, adalah isu-isu tentang kebangkitan komunisme, ya, fitnah-fitnah yang muncul yang tidak jelas. Tapi karena digerakkan dengan demo, dengan toa yang besar-besar, ya mereka mungkin media lebih tertarik untuk meliput mereka. Akhirnya kita lupa soal korupsi yang ada di negeri ini, siapa saja pelakunya yang sudah ditangkap dan sebagainya. Akhirnya tertutup oleh berita-berita mereka. Menurut saya seperti itu, Mbak Fi. Nah, Gus Romli, bagaimana caranya supaya polemik RUU-HIP ini berhentilah gitu, nggak berlangsung terus-menerus gitu? Ya, menurut saya seperti yang diusulkan oleh Kiai Said, mencari jalan tengah. Karena politik kan akhirnya itu kan adalah mengambil jalan tengah kan. Bahwa sebenarnya setelah Kiai Said mengajukan RUU BPIP kan malah ada juga yang menuduh PDIP dan kroni-kroninya NU disebut kroni. Jadi itu hanya dianggap akal-akalan gitu kalau masih ada RUU BPIP gitu. Gimana itu, Gus? Menurut saya berarti mereka itu memang ingin menolak Pancasila gitu loh. Bukan hanya ingin menolak RUU HIP atau BPIP atau apalah namanya. Karena menurut kami itu penting bagaimana Pancasila itu menjadi dilindungi dalam sebuah dan dijalankan dalam bentuk undang-undang dan harus diterapkan oleh kelompok-kelompok yang ada yang mengaku sebagai warga negara Indonesia ya. Kalau mereka menolak, mereka itulah penolak Pancasila yang sebenarnya gitu loh. Karena kalau dalam kajian kami ya HIP memang bermasalah, RUU HIP itu substansi dan juga pelibatan masyarakat bermasalah.
Makanya untuk mencari jalan tengah ya seperti Kiai Said sampaikan itu gitu loh. Ya harus diubah substansinya, kemudian juga judulnya, kemudian juga pelibatan masyarakat. Tapi intinya adalah bahwa kita itu ingin melakukan pembelaan dan penanaman terhadap pembumian terhadap Pancasila dalam bentuk undang-undang. Nah, kalau ada ya yang menolak itu berarti mereka lah penolak Pancasila yang sesungguhnya. Maka pemerintah harus lebih tegas menggunakan undang-undang ormas, kelompok-kelompok yang sudah jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila, ya, melakukan kekerasan itu harus dibubarkan gitu. Enggak hanya SKT-nya aja yang tidak dikeluarkan, tapi dibubarkan ormas-ormas seperti itu gitu loh. Gitu, Pak Afi. Iya, Gus Ramli, kalau misalnya RUU HIP itu dibatalkan saja, dihapus saja dan lupakan, itu kenapa memang? Apa itu sesuatu yang tidak boleh? Loh, ini kan bukan soal RUU. Kalau RUU HIP mau dibatalkan, mau dibuang, menurut saya nggak masalah itu, Mbak Afi. Tapi ini kan kita bicara soal bagaimana Pancasila itu bisa dijaga, kemudian dibumikan, dilaksanakan, kemudian dalam bentuk sebuah undang-undang. Kan di situ masalahnya gitu loh. Kalau masalahnya misalnya hanya soal Pancasila, kemudian Ekasila, Trisila dan sebagainya, itu kan bisa diganti pasal-pasal seperti itu gitu loh. Nah, tapi yang mau kita tuju adalah bagaimana Pancasila ini tetap menjadi ideologi bangsa dan bagaimana itu terwujud dalam bentuk sebuah undang-undang, sebuah peraturan yang menjadi kebijakan bersama, ya, yang harus menjadi landasan bersama, ya. Kenapa? Karena kita adalah Indonesia gitu loh. Indonesia itu Pancasila, Pancasila itu Indonesia. Nggak ada Pancasila, nggak ada Indonesia. Itulah yang menyatukan antara kita dari Sabang sampai Merauke, ya, dari segala kemajemukan, ya, apapun agama Anda, apapun budaya Anda, apapun bahasa Anda dan sebagainya. Tapi kita kalau kita bicara dalam sebuah katakanlah ruang publik, ya, yang ikatan-ikatan antara kita yang mempertemukan antara kita dengan orang Aceh, dengan orang yang dimanapun adalah Pancasila, dan itu penting untuk menjadi sebuah undang-undang, itu penting gitu loh. Ya soal nama, soal isi, ya ini yang harus dirumuskan bersama. Soalnya kan ada yang bilang gini, Gus Romli. Sekarang ya, situasi lagi pandemi, terus bahas RUU HIP kayaknya nggak pas gitu waktunya. Loh, pandemi itu kalau pembahasan RUU tentang soal Pancasila itu mengenyampingkan soal pandemi, ya saya setuju dengan usulan itu, dengan komentar itu. Nah, sekarang ini kan kita nggak mengenyampingkan apa-apa, bahkan RUU Corona, ya, penanggulangan soal Corona dan yang sudah menjadi undang-undang kan sudah lama didirikan oleh Pak Jokowi sebagai perpu, kemudian menjadi undang-undang oleh DPR. Tapi ini kelompok-kelompok mereka ini loh, yang sekarang mempermasalahkan RUU HIP ini, yang menggugat ke MK kan masih satu golongan itu, Amin Rais dan kawan-kawannya dengan PA 212 ini. Jadi mereka itu hanya ingin fitnah aja, ingin menyebarkan fitnah kepada pemerintahan Jokowi. Pemerintahan Jokowi mengeluarkan perpu soal penanggulangan COVID-19, ya, kemudian menjadi undang-undang, mereka gugat ke MK. Kemudian ketika undang-undang HIP mereka masih ngomong bahwa ini lebih baik ngomong pandemi lagi. Mana yang benar ini omongan mereka ini? Nah, itu yang hanya tujuannya ingin mendiskreditkan aja, menyebarkan fitnah aja gitu. Gitu, Pak Afi. Iya. Muhammadiyah kan dikenal juga sebagai organisasi Islam yang moderat ya, Gus, ya. Ya. Tapi kemudian ada sosok-sosok kayak Amin Rais, Din Samsudin. Itu gimana Gus Romli melihat mereka ini? Kalau menurut saya itu tidak terkait dengan pandangan pemikiran keagamaan Muhammadiyah. Itu lebih baik, soal kepandangan politik pribadi. Menurut saya ya, menurut saya. Amin Rais seperti itu tuh kan, ya karena dia tahu kita itu ngebet menjadi presiden, cuma kan nggak jadi-jadi. Ya akhirnya merasa zaman SBY juga SBY yang diserang, zaman Pak Jokowi juga Pak Jokowi. Nggak, kenapa ya? Karena ya soal kalah jadi presiden aja dia tuh kok, ya, akhirnya punya pandangan-pandangan seperti itu. Tapi kalau kita bicara soal Muhammadiyah, siapa bicara soal Muhammadiyah? Sekarang ketua umumnya adalah Bapak Haidar Nasir, ya itu aja kalau kita lihat Muhammadiyah. Atau juga tokoh-tokoh senior Muhammadiyah yang tidak punya pandangan politik. Buya Syafi'i Ma'arif nih sudah sepuh, ya, sudah dan menjadi tauladan kita bersama, nggak punya, ya itu aja gitu loh.
Kalau saya orang NU ingin melihat Muhammadiyah ya melihat ke tokoh-tokoh panutan seperti itu gitu. Kalau lihat Amin Rais ya saya lihat sebagai tokoh politik aja, bukan tokoh Muhammadiyah kalau saya ya. Kalau dalam melihat tindakan-tindakan politik mereka gitu. Itu Pak Asfi. Iya. Kemudian Din Samsudin mewacanakan pemakzulan Presiden Jokowi itu bisa dilakukan. Itu bagaimana dalam pandangan Gus Romli? Itu ngawur menurut saya itu. Pemakzulan presiden itu menurut saya pandangan yang ngawur. Pertama kengawuran Din Samsudin itu pertama dia ngomong dalam undang-undang kita, Undang-Undang Dasar 45 memang bicara soal pemberhentian presiden, tapi apa sebab-sebabnya? Di situ sudah disebutkan pengkhianatan, soal korupsi dan sebagainya gitu. Memang Pak Jokowi ini melakukan pengkhianatan, melakukan korupsi. Nah, tapi kemudian Din Samsudin itu ngomong soal pemakzulan presiden itu bukan berdasarkan undang-undang gitu loh, tapi dari wacana-wacana pemikiran dia yang lagi-lagi dia salah kutip. Dia mengutip misalnya dari kitabnya Al-Mawardi ya, soal pemimpin-pemimpin itu ya. Setelah dicek bukan dari omongannya Al-Mawardi ya dalam fikih politik Islam gitu loh. Jadi ngawur aja ngomong itu loh. Menurut saya lebih banyak ke soal pesanan-pesanan aja ini, soal ingin nyerang-nyerang Pak Jokowi aja gitu loh. Akhirnya komentar-komentar yang ngawur itu yang muncul gitu loh. Itu menurut saya, Mbak Aki. Iya, Gus Romli. Soal RUU-HIP ini dalam pandangan Gus Romli apakah akan terus menjadi kontroversi yang kemudian juga mengganggu pemerintahan Jokowi atau gimana ini dalam ke depan ini, apakah masih akan terus ramai atau bagaimana? Menurut saya ya itu kan kerjaan DPR ya, bukan pemerintah ya. DPR lah yang harus menghadapi masalah seperti ini. Tapi ya kalau saya sih senang aja DPR ribut seperti ini, ya senang, berarti DPR bekerja daripada diam-diam ya kan nggak benar. Nah sekarang mereka bekerja dengan benar ya. Kalau ditolak masyarakat itu resiko, santai aja ya, biasa lah. Namanya pembahasan sebuah undang-undang bisa diterima bisa ditolak, harus direvisi ya direvisi. Mendengar masyarakat itu wajib ya. Ya itu aja sekarang bagaimana DPR itu lebih menyimak aspirasi dari masyarakat ya. Kalau memang nggak bisa disahkan, udah nggak usah disahkan. Itu aja kan HIP, ganti dengan RUU yang lain kan gampang sekali gitu loh. Tapi istilahnya kepentingan kita terhadap Pancasila itu sangat penting dan kita akan melihat kalau masih ada yang menolak RUU tentang Pancasila, berarti mereka lah penolak Pancasila yang sebenarnya. Mereka adalah musuh negara gitu. Musuh mau dimasukkan ke mana aja kelompok-kelompok ini yang menolak Undang-Undang Pancasila. Anda mau PKI atau mau Anda DITI, itu sejarah kan seperti itu. Itu saja gitu loh. Itu udah urusannya nanti, urusannya polisi yang mau urusannya tentara itu kalau seperti itu. Itu Mbak Afif. Iya, Gus Romli. Terus kemudian yang semakin mengemuka itu tuduhan-tuduhan PDIP, PKI, kemudian supaya Jokowi turun. Itu gimana benang merah itu dari seperti itu, Gus Romli melihatnya ini? Ya itu kan hanya stigma, kemudian hanya propaganda ya yang mereka ucapkan secara berulang-ulang. Strategi mereka kan menggunakan strategi menteri propagandanya Hitler itu. Kebohongan yang diulang-ulang suatu saat akan dijadikan atau dianggap sebagai kebenaran. Ini ucapan yang terkenal dari menterinya propaganda Hitler. Mereka bicara soal kebangkitan PKI. Mana PKI-nya itu mana? Kantornya di mana? Siapa PKI itu? Gitu. Nah, kalau ada orangnya kan jelas, tangkap aja gitu. Terus apakah kalau yang pakai kaos Palu Arit itu menyatakan PKI? Tanya aja tuh sama tim TGUP-nya Anies Baswedan tuh, yang pernah ketangkap dia pakai kaos Palu Arit. Apakah itu hanya dengan tanda itu saja berarti ada kebangkitan PKI gitu? Kan ini kan kebohongan gitu loh. Kebangkitan PKI itu kebohongan gitu. Yang nyerang polisi kemarin itu siapa? Bukan PKI, itu teroris gitu. Jadi tapi kenapa kebohongan mereka itu selalu diulang-ulang agar dianggap sebagai kebenaran? Kebohongan dibawa dalam demo, dalam aksi, dalam ucapan dan sebagainya gitu. Dan saya cara-cara seperti ini mereka lakukan ya juga untuk mendiskreditkan Pak Jokowi dan juga PDIP memang. Tapi
Kawan-kawan PDIP lah yang lebih berhak untuk bicara soal ini. Tapi intinya ini adalah pembunuhan karakter terhadap suatu partai gitu loh. Ya, meskipun saya beda partai, saya nggak mau pada partai lain juga difitnah kemudian dibunuh karakternya dengan cara-cara seperti kayak PKI atau itu PKI. Mana PKI? Jelas kalau yang namanya PDIP ini dulu PNI gitu loh. PNI itu beda dengan PKI gitu. Makanya mereka baca sejarah, jangan bodoh-bodoh gitu loh. Ya kita kalau di sekolah dasar kan udah jelas, di SMP jelas diajarkan partai-partai politik tahun 50-an gitu loh. PDIP ini PNI zaman dulu, bukan PKI. PKI itu partai yang lain. Kalau NU ada PNU gitu loh. Nah kalau kelompok-kelompok ini yang nolak Pancasila, yang kelompok-kelompok radikal, mereka tuh DITII kalau zaman dulu, yang juga diperangi oleh tentara gitu. Nah ini wujudnya sekarang ya ini mereka-mereka ini gitu loh. Itu Pak Afi. Iya Gus. Tadi kan Gus Romli bilang penolak RUHIP dua kelompok. Pertama kelompok kritis, kedua kelompok provokator. Kelompok provokator selain FPI, PA212 itu kelompok mana saja yang masuk provokator, Gus? Ya kalau saya lihat anasirnya HTI kalau ngelihat di medsosnya kan masih ada itu. Sebanyak mereka yang naikin tagar itu. Mereka masih kelompok-kelompok radikal lah. Bagaimana kita masyarakat dan bisa mereka mengenali mereka? Ya dari ininya dari misalnya ketika mereka masih teriak-teriak tentang khilafah. Karena bagi kelompok seperti HTI, mereka itu tidak hanya tidak setuju dengan RUU HIP, tapi mereka nggak setuju dengan Pancasila. Mereka akan melawan segala perwujudan Pancasila dalam bentuk undang-undang, karena itu ketakutan gitu loh. Wong kena undang-undang ormas saja mereka dibubarkan, apalagi menjadi undang-undang Pancasila ini loh. Nah, yang ini yang harus dilawan gitu loh. Makanya kalau saya tentang undang-undang tentang Pancasila saya setuju gitu loh. Tapi kalau tentang RUU HIP saya nggak setuju karena substansi dan pelibatan masyarakat yang bermasalah. Maka lanjutkan undang-undang Pancasila, silakan lanjutkan, dengarkan kembali masyarakat apa usulan masyarakat ya. Dan kita akan lihat kalau masih ada kelompok-kelompok yang tidak setuju dengan RUU Pancasila, mereka lah penolak Pancasila yang sebenarnya gitu loh. Dan sekarang mereka hanya berkedok pura-pura bela Pancasila gitu. Iya Gus, HTI ini kan udah dilarang. Ya. Tapi tokoh-tokohnya semuanya nggak ada yang dipenjara, bebas. Apakah hukum memang seperti itu, Gus? Nah, ini menurut saya, ini juga salah satu kelemahan dari penegakan hukum gitu loh. Dalam undang-undang ormas itu udah jelas. Kalau masih menyatakan atau mengkampanyekan ideologi di luar Pancasila itu ada hukuman pidananya belasan tahun penjaranya itu. Dan kalau kita melihat cara-cara bagaimana pemerintahan di Timur Tengah melawan Hizbut Tahrir, memang tokoh-tokohnya itu di penjara gitu loh. Akhirnya kenapa Hizbut Tahrir itu lari dari Jordan, lari kemana? Ke Inggris, lari ke Australia, lari ke Indonesia. Kenapa? Karena tokoh-tokohnya di sana pada di penjara. Nah, semestinya pembubaran HTI itu dilanjutkan dengan pemidanaan terhadap tokoh-tokoh mereka yang masih bersikeras mengkampanyekan ide-ide khilafah gitu. Dan kita masih menemukan di lapangan. Tapi ya oke lah, sekarang masih soal COVID, pandemi, soal apa. Tapi intinya bahwa undang-undang itu ada. Dan kita tetap akan melakukan perhitungan dengan mereka-mereka yang masih menyebarkan ideologi luar Pancasila, ya. Ada undang-undangnya gitu. Makanya mereka sangat ketakutan dengan RUU HIP. Tapi yang mereka jadikan sebagai kedok, itu kan hanya kelemahan-kelemahan yang ada di pasal RUU HIP. Sebenarnya mereka nggak setuju dengan Pancasila menjadi penjabarannya dalam undang-undang. Mereka ini penolak Pancasila yang sebenarnya. Kita akan lihat nanti ini. Gitu, Mbak Afi. Iya, Gus. Kemudian ada nggak ini untuk menjelang akhir wawancara, ada yang mau disampaikan khusus untuk novel Mbak Mukmin? Ya itu, seperti saya sampaikan kemarin di tagar bahwa ucapan novel Mbak Mukmin itu melecehkan Kiai Said dan melecehkan NU gitu loh. Kiai Said itu hanya menyatakan pendapat. Beliau didatangi oleh MPR dan diminta dan tanggung jawab dari seorang ulama ya memberikan masukan al-khuruj minal khilaf. Ya, kalau kita dasarnya dalam pandangan Sunni itu adalah bagaimana kita keluar dari kontroversi. Maka Kiai Said mencarikan jalan tengah. Nah, novel, kalau kamu nggak setuju dengan pendapat Kiai Said, ya bilang aja nggak setuju, nggak usah melecehkan gitu loh. Bukan mewakili umat Islam lah. Tidak didengar lagi di NU. Kamu tahu apa tentang Kiai Said dan tentang NU? Kamu tuh FPI, kamu itu PA212 gitu loh. Nggak ngerti apa-apa. Kamu nggak pernah ngaji, kamu nggak bisa ngaji gitu.
Jadi jangan melecehkan Kiai NU seperti itu. Kalau kamu nggak setuju, bilang aja nggak setuju. Gitu. Bagaimanapun Kiai Said itu adalah seorang ulama, profesor, seorang doktor, seorang kiai, pemimpin dari NU, ormas terbesar di Indonesia bahkan di dunia, ya. Jangan dilecehkan seperti itu. Beliau tuh punya niat yang baik untuk menyelesaikan polemik soal undang-undang ini. Ya. Kemudian kamu juga kalau mau mengkritisi undang-undang HIP, kritisilah pada substansi, bukan malah menyebarkan fitnah gitu loh. Fitnah kepada pemerintahan Jokowi, ya. Kemudian juga tentang kebangkitan komunis, ingin mengganti Pancasila, itu semuanya adalah fitnah gitu. Kami juga mengkritik RUU HIP, kami mengkritik, tapi secara substansi, bukan bodoh-bodoh kayak kalian itu gitu. Itu yang ingin saya sampaikan. Gus Romli, terima kasih banyak. Ya, sama-sama.